Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di sini, Qoriatul Hasanah. Masih dalam pelajaran bahasa Indonesia dan masih di media guru official tentunya. Dalam pertemuan kali ini saya akan membahas tentang kata hubung atau disebut juga dengan konjungsi. Pengertian dari kata hubung atau konjungsi adalah kata yang menghubungkan kata dengan kata, frasa dengan frasa, ataupun kalimat dengan kalimat. Jenis-jenis kata hubung. Nah, dari segi jenisnya, kata hubung terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada kata hubung gabungan, yang kedua ada kata hubung pancangan, dan yang terakhir ada kata hubung berpasangan. Kata hubung gabungan itu sendiri adalah digunakan untuk menggabungkan kata, frasa, atau kalimat yang setara kedudukannya, jadi setara. Contohnya ada objek dengan objek, subjek dengan subjek. Contohnya di sini ada kata dan. Nah, Lala dan Lila sedang berjalan. Jadi di sini Lala dan Lila ini sama-sama setara, kedudukannya setara. Kemudian yang kedua ada kata atau. Kata hubungnya adalah atau. Saya bisa menaiki bis atau taksi. Nah, bis dengan taksi ini kan setara ya. Jadi kata hubungnya bisa menggunakan atau untuk ke sana, dan masih banyak contoh yang lainnya. Kemudian ada kata hubung pancangan. Kata hubung pancangan itu digunakan untuk menggabungkan ayat kecil pada ayat induk. Nah, ayat kecil di sini bisa juga disebut dengan kalimat kecil, dan ayat induk juga bisa disebut dengan kalimat induk atau kalimat intinya. Kalimat kecil atau ayat kecil itu adalah ayat yang memerlukan ayat lain untuk membantunya menjadi ayat yang lengkap. Jadi kalimat yang masih memerlukan kalimat lain untuk bisa dipahami. Kemudian ada ayat induk atau kalimat induk, yaitu ayat yang sempurna maksudnya. Jadi kalau kalimat induk itu sudah sempurna maksudnya, jadi tidak membutuhkan kalimat lain untuk bisa dipahami. Contohnya saya di sini kasih ada 2 kalimat. Yang pertama ada kalimat induk dan yang kedua ada kalimat kecil. Kalimat induk contohnya ada budak itu anak Pak Mat. Nah, jadi dalam kalimat induk di sini sudah jelas, tidak ada pertanyaan lagi, siapa anak itu. Kemudian yang kedua ada kalimat kecil. Kalimat kecilnya di sini ada berpakaian comot. Kalau hanya berpakaian comot ini yang digunakan, itu masih akan timbul pertanyaan, siapa yang berpakaian comot? Anaknya siapa yang berpakaian comot? Nah, seperti itu. Jadi kata sambungnya yang saya gunakan adalah yang. Jadi untuk menggabungkan ayat kecilnya tadi atau kalimat kecilnya, saya menggunakan yang. Budak itu anak Pak Mat yang berpakaian comot. Jadi kalau sudah ada kalimat induknya di depan, berpakaian comot itu sudah bisa dipahami maksudnya dan tujuannya seperti apa. Kemudian selanjutnya ada kata hubung berpasangan. Nah, kata hubung berpasangan itu digunakan untuk menghubungkan 2 kalimat yang lengkap untuk membentuk kata hubung berpasangan. Nah, dalam kata hubung berpasangan di sini pada biasanya ada yang menggunakan kata yang sama. Jadi satu kata yang diulang 2 kali, jadi berpasangan. Contoh yang pertama ada baik maupun. Nah, ini katanya berbeda ya. Jadi contoh kalimatnya adalah baik lelaki maupun perempuan sama-sama bergotong royong membersihkan balai raya. Jadi kata hubungnya ada 2, ada baik dan juga ada maupun. Kemudian contoh yang kedua ada kalimat yang sama, kata yang sama maksudnya. Kata yang sama di sini contohnya ada kian, atau makin, atau semakin. Contoh kalimatnya adalah semakin lama semakin banyak orang yang datang. Jadi kata semakinnya itu diulang 2 kali karena berpasangan, dan katanya sama-sama menggunakan kata semakin. Dan juga masih banyak contoh yang lainnya ya. Nah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan dalam kata hubung atau konjungsi. Nah, untuk mendapatkan materi yang lebih lengkap bisa mengakses link yang tertera dalam deskripsi video di bawah ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.